Kalau ada orang pacaran 5 tahun, tak nikah-nikah, itu sama macam iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Jangan jadikan anak-anak kita menjadi korban predator-predator. Nikahkan. Mau, nikahkan. Kalau tidak mau, jangan datang lagi. Begitu juga dengan yang laki-laki. Yang kalian gantungkan harapan hanya kepada satu datanglah meminang. Tolonglah Pak, nikahkan. Kalau masih kecil kan nggak boleh pacaran. Kalau abi saya orang Amerika tuh, Ustadz, kenapa anak kecil nggak boleh menikah? Ayah juga, mami. Kalau masih kecil kan nggak boleh pacaran. Kalau abi saya nonton aneh, Ustadz. Orang Amerika itu kan kenapa anak kecil nggak boleh menikah? Anak kecil boleh menikah setelah akil baligh. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Amr bin As. Ayahnya Amr bin As, anaknya Abdullah bin Amr bin As. Beda dia dengan anaknya cuma 11 tahun. Berarti dia menikah umur berapa? Beda dia, baca sirah dalam Syiar A'lam An-Nubala. Beda Amr bin As dengan anaknya Abdullah bin Amr bin As 11 tahun. Jadi memahami sejarah itu, pahami menurut sosiologi, antropologi, keadaan masyarakat waktu itu. Makanya orang yang kaget Sayyidina Aisyah menikah umur 9 tahun, dia nggak baca peradaban barat. Di Eropa menikah kecil itu biasa setelah akil balik. Saya pun kalau tahu dulu, tamat SD itu nikah saya langsung. Ngapain tunggu lama-lama? Nah, jadi kenapa anak kecil tidak menikah? Zaman sekarang orang menikah itu standarnya kan tinggi. Tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat S1, tamat S2, tamat S3. Setelah punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, kebun pribadi. Setelah mapan calonnya diambil orang. Nah, jadi kalau sudah merasa siap, menikahlah. Jangan, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau sudah mampu, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Bapak, ibu yang mampu, nikahkan anak-anak. Supaya dia tidak berzina. Supaya dia tidak buat maksiat. Saya waktu ke Mesir, saya kasih tahu sama adik-adik saya. Kami ini berat godaan di Mesir nih Pak Ustadz. Kami mau nikah. Nikah, saya bilang. Cari perempuan yang mampu, kalian mampu, subsidi silang. Bisa ayah dia kirim nikah. Belum mampu Pak Ustadz, puasa banyak-banyak puasa. Karena dengan puasa itu hilang hawa nafsu. Bro, ada cewek cantik. Enggak nampak aku lagi. Itu yang pakai jilbab hijau, entah macam melon dia aku tengok. Apakah orang yang suka mengoplos minyak dapat mempengaruhi kesolehan anaknya? Yang jahat itu tangan, mata, kaki, atau hati dan otak. Panglimanya di badan ini, komandannya adalah hati. Hati memerintahkan ke otak. Makanya kalau otak ini kurang dapat asupan oksigen darah, stroke ringan. Mudah-mudahan kita sehat semua insya Allah. Otak memerintahkan kepada mata, tengok. Otak memerintahkan kepada tangan, pegang. Jadi otak yang mengendalikan. Otak dapat darah dari mana? Dari hati, dari jantung. Jantung yang berdegup di diri. Rasa sebelah kiri. Masih berdegup? Kalau tidak, kasih tahu. Kain kafan udah siap. Dari mana jantung dapat darah? Jantung dapat darah dari makanan. Saya pagi tadi sahur makan ikan gembong, masak toco, pakai nasi. Yang dibayangkan, menetes air liur.
Satu piring. Sepiring tadi itu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah tadi masuk ke jantung. Dari jantung ini disemburkan jantung naik ke otak. Otak jadi jahat. Ayatnya ada dalam Quran. Nasiyatin, kazibatin, khoti'ah. Nasiyatin, otak depan, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Khoti'atin, penjahat. Pembohong, penjahat, otak. Kenapa otak jadi bohong jahat? Gara-gara darah haram sepiring nasi yang dibeli dari bensin oplosan. Merusak. Jangan kasih anak makan haram. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak-anak istri ini saya kasih yang halal-halal. Yang haram-haram saya simpan di bank Pak Ustadz. Kulu, makanlah min thayyibat, dari yang baik-baik. Dari mana setan masuk? Setan masuk melalui darah. Asyaitanu yajri majrad dam. Setan masuk melalui aliran darah. Darah kemana masuknya? Darah masuk ke jantung. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur. Setan berbisik bukan sih? Yang berbisik di sini itu kawan. Setan berbisik. Yuwaswisu fi sudurin nas. Di jantung. Melalui apa? Melalui darah. Darah dapat dari mana? Dari makanan. Makanan haram, pintu setan masuk. Jangan kasih anak makan haram. Di akhir zaman ini kedudukan ulama dan umara sudah banyak bercampur antara keduanya. Apa yang mesti kita sikapi dengan kondisi ini Pak Ustadz? Dulu dia ulama, dia umara, sejalan sekali. Nabi Muhammad itu ulama karena dia berilmu. Ulama artinya orang berilmu. Dia juga umara, dia pemimpinnya. Meninggal Nabi Muhammad, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kemudian karena kelemahan manusia, ada orang yang paham agama, ulama. Ada orang yang paham politik, umara. Maka kedua ini mesti bekerja sama, saling menasehati, watawasau bil haq, watawasau bisabr. Pak Umara, tolong bantu Basnas, keluarkan perda zakat. Pak Umara, tolong adil, jangan zolim. Nah, jadi ulama menasehati umara. Umara menegakkan keadilan di atas muka bumi Allah. Jadi ulama-ulama dulu itu diangkat oleh umara menjadi mufti. Kerajaan Melayu di Riau yang besar-besar ada 4. Kita urutkan dari mulai yang atas dulu. Siak Sri Indrapura. Bawah Pelalawan. Bawah Indragiri. Kanan Riau Lingga. Sultan Indragiri, Sultan Umara. Tapi dalam masalah agama dia rendah hati. Diangkatlah mufti. Namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Al-Banjari orang Banjar. Cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari kerajaan Banjar. Makamnya di Sapat, Tembilahan. Nah, jadi Melayu di Riau ini dipimpin oleh 2. Urusan agama mufti, ulama. Urusan kerajaan dipimpin oleh sultan. Sultan terakhir Sultan Siak Sri Indrapura, Sultan Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim diabadikan dalam 3. Yang pertama, Universitas Islam Sultan Syarif Qasim. Yang kedua, Jalan Sultan Syarif Qasim. Yang ketiga, Airport Sultan Syarif Qasim. Dulu tuh airport itu bukan Sultan Syarif Qasim namanya. Dulu namanya Airport Simpang 3. Dirubah pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur. Dia yang meresmikan. Kata sambutannya, ini sudah tepat. Namanya Airport Sultan Syarif Qasim. Mosok nama Airport Simpang 3 kayak pangkalan becak, kata Gus Dur.
Mengapa penting bagi generasi muslim untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka? Yang membedakan manusia dengan binatang itu apanya? Ilmu dan keterampilan. Kalau hanya sekedar kerja, monyet pun kerja. Kalau hanya sekedar makan, babi pun makan. Janganlah kasar kali Pak Ustaz. Babi pun makan. Lalu yang membedakannya itu apa? Akal dikasih Allah Ta'ala. Dibelah kepala monyet, dibelah kepala manusia. Otak yang ada di kepala monyet, ada juga otak itu di manusia. Yang tak ada itu apa? Akal. Jadi kalau ada manusia yang tak berakal berarti? Enggak ada, saya bilang gitu. Makanya manusia punya pengetahuan, akal. Siapa yang wajib puasa? Baligh berakal. Siapa yang wajib haji? Baligh berakal. Akal yang membedakan manusia dengan binatang. Maka digunakan akal. Aka. Kurang aka, minum aja aka. Kembangkan pengetahuan, lalu pengetahuan itu berubah menjadi kemampuan. Sekarang mau belajar apapun, buka YouTube. www.youtube.com. Mau ternak lele. Buka di YouTube itu. Ternak lele. Berapa lebar kolamnya, bagaimana cara pakannya, lengkap semua. Mau buat ternak puyuh. Semua ada di YouTube. Gunakan akal pikiran, belajar, buat keterampilan, berpengetahuan, maka tidak ada halangan sama sekali. Nggak tahu, nggak paham, tanya orang berilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kertas terakhir. Bagaimana cara menentukan tolak ukur kesiapan kita untuk menikah? Menikah itu tidak terlalu ribet, jelimet, sulit, susah, payah. Mau kita, mau dia, jadi. Yang masalah itu kan, kok kenapa belum juga nikah? Kami beda keyakinan, Pak Ustaz. Maksudnya beda agama? Enggak, saya yakin dia enggak yakin. Cinta kelapa. Apa maksudnya Pak Ustaz? Awak cinta dia enggak apa-apa. Mau kita, mau dia. Tanya dia baik-baik. Tapi enggak boleh pacaran Pak Ustaz. Tanya ke orang tuanya. Pak, ini pacaran sampai 5 tahun. Kalau ada orang pacaran 5 tahun, tak nikah-nikah, itu sama macam iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Jangan jadikan anak-anak kita menjadi korban predator-predator. Nikahkan. Mau, nikahkan. Kalau tidak mau, jangan datang lagi. Begitu juga dengan yang laki-laki. Yang kalian gantungkan harapan hanya kepada satu, datanglah meminang. Tolonglah Pak, nikahkan dengan anak Bapak. Dialah satu-satu. La ilaha illallah. Mau kucampakkan ini ke sungai Korokan. Kalau datang itu bilang, Pak, saya ini tidak mau berzina. Saya tak mau maksiat. Saya mau menikah anak Bapak. Saya ini orangnya tidak kaya kali. Tapi untuk membahagiakan dunia akhirat insyaAllah siap. Kalau Bapak terima, kupinang dia dengan bismillah. Kalau Bapak tak terima, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Begitu. Tunjukkan kita gagah. Sekali dayung. 2-3 pulau terlampaui. Baliklah kau kata Bapak tu. Tapi jangan kalian yang lajang-lajang nih datang petantang petenteng. Saya ngomong, ceramah, berapi-api. Tapi kalau masalah meminang bukan saya, Kiai. Bawa Kiai yang ngomong. Kata Kiai Hasan. Nah, penceramah ngomong kata Kiai. Kiai jelas saya bilang. Jangan kalian petantang petenteng. Tiba-tiba nanti balik dari sini. Bapak terima. Kalau tak terima, bunga bukan setangkai. Dijawab Bapak tuh kumbang pun bukan seekor kata dia. Makanya bawa Bapak GM, bawa Bapak Ketua Masjid, jangan kalian bawa ke saya. Kalau kalian bawa saya nanti rusak kalian.
Sebagai laki-laki bisakah saya mendapat jodoh yang terbaik sedangkan saya terlalu takut untuk mencarinya. La ilaha illallah. Apa yang kau takutkan? Apa yang ditakutkan? Manusia juga dia. Bukan dia bidadari turun dari pokok jengkol. Datangi, ngomong, ajak nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Suruh dia jadi juru bicara, petata petiti. Mau dia menerima, berarti jodoh. Tak diterimanya, datang ke tempat yang lain. Buat di situ, 1, 2, sampai 99. Doa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, baik untuk duniaku, baik untuk akhiratku, baik untuk ibadahku, nikahkan aku. Kalau tidak, buruk dia, tak baik untuk aku, carikan yang baik. Begitu doanya. Jangan pula Tuhan dipaksa. Ya anak-anak muda sekarang ini Tuhan pun dipaksanya. Ya Allah, aku mesti nikah sama dia. Kalau dia belum punya jodoh, aku jodohnya. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Apanya kau nih? Setelah usaha dan ikhtiar, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jangan ejek orang, kawan, adik, sepupu. Jangan ejek depan orang banyak. Tanya dia baik-baik. Saya begitu dari dulu. Saya tengok dia ejek orang, saya datang. Cakap berdua. Ada abang menengok perempuan yang cantik? Itu pertanyaan pertama. Itu pertanyaan pertama yang paling mendasar. Tanya dulu, ada kau nampak perempuan cantik? Kok dibilangnya tak ada? Berarti dia udah berubah selera. Ada nampak kau perempuan yang cantik? Kok dibilangnya ada? Itu berarti hilal 2 derajat sudah nampak. Ada kata dia. Coba aku tengok akun FB-nya, IG-nya. Oh ya, lulus Fit and Proper Test. Di mana rumahnya? Rumahnya di sana. Besok pagi kita datang ke sana. Aku takut itu begini begono. Enggak, jangan takut. Kau diam aja. Kalau takut bergerak, ku ikat. Datang kita ke sana, cakap baik-baik. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Kami tak mau buat dosa maksiat. Kami ingin buat baik. Kalau memang belum ada calonnya dan Ibu siap, nanti kami datang Pinang baik-baik. Tapi kalau rasanya belum ada, belum siap, masih mau sekolah, S2, S3, PNS, ASN, BUMR, Pertamina Hulu Rokan, dan lain sebagainya, apa boleh buat? Mungkin belum bertemu jodoh, kami cari yang lain. Begitu, cakapkan, speak up. Maka insya Allah, Allah berikan jalan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tak ada yang sulit. Semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya jodoh itu sudah ada, cuman belum nampak. Kalau jodoh tak akan kemana, saingan di mana-mana. Ada yang sulit mempertemukan. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah-mudahan dipertemukan Allah dengan orang baik-baik, membina keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu yang soleh dan solihah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak cucu keturunan kami sejuk di mungkar.
Allahumma faqihhum fid din wa'allimhumut ta'wil warzuqhum fahmal mursalin. Dalamkan ilmu agamanya, terangi hatinya dengan cahaya iman dan Islam, berikan istiqamah sampai akhir hayat. Waqtim bis solihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. Terimalah puasa kami, salat kami, baca Quran kami, tahajud kami, zikir kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Kama jama'tana fi hadzal syahril mubarak. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di masjid yang penuh berkah, di bulan yang berkah, di waktu yang berkah ini. Fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kumpulkan pula kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Salat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.